Halo Pak. Halo. Nah, Ya. ini asinan Betawi ya Pak? Iya betul. Oke, saya mau Pak dibungkus satu Pak. Oke. Ah, Dibungkus ya. iya satu aja. Itu apa Pak? Ini sawi. Sawi. Nah, Oke. bahan-bahannya ada sawi Nah saya lihat pahit. ini. Sawi apa Pak? Ini sawi pahit, tahu, Tahu, lobak, lobak. bangkuang. Pakai bangkuang juga ya? Iya. Oke, Terus bangkuang. sama lokyo. Apa tuh lokyo? Lokyo Wah, ya. lengkap banget isiannya. Ada Nih. 5 nih di Oke. sini. Terus ditambah di sini Nah, ada kol, kol. terus ada selada, Oke. ada toge, Toge. sama ketimun. Ketimun. Oke. Jadi 9. 9 macam ya Pak ya? Nah ini juga bumbunya ada 2 macam nih Pak. Ini apa nih Pak? Ini yang kacangnya ya? Ini bumbu kacang. Nah, Ini gula merah. gula merah ya? Ya ini garam. Garam. Terus ini sambal. Ini kacang. Oke. Jadi berapa macam? Iya, berapa macam itu? Banyak. Banyak sekali. Ya. Oke, langsung Pak Ini, dibuatin Pak. Ya prosesnya ini. Nah, ini prosesnya nih. Ini proses pembuatannya teman-teman. Ya. Jadi sawinya ini dipotong. Ya, potong selera kecil-kecil. Karena kalau besar-besar nggak masuk dia. Nggak masuk ya? Iya. Oke. Kalau potong kecil-kecil gini pas. Ya. Ini karena dibungkus ya kita masukin langsung. Ya, masukin langsung ke wadahnya. Jadi urutan yang pertama itu sawinya Ya. dulu ya Pak ya? Karena dia kan basah. Basah dia harus di bawah. Oke, harus di bawah ya. Nah, jadi kalaupun nanti dibawa pulang belum dimakan, taruh disimpan di kulkas. Bisa awet bisa 3 sampai 4 hari. Wah, lama juga ya? Ya, karena kan ininya bahannya bumbunya ini matang semua. Terus juga fresh, cairannya fresh. Fresh ya? Ya, kering semua. Oke. Kecuali yang basahnya yang di bawah. Jadi masih aman ya? Masih aman. Kalau basahnya di atas ini busuk semua. Iya, benar tuh. Oke. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi bisa tahan sampai 3 harian ya Pak ya? 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Itu pun pelanggan ya yang ngomong ya? bicarakan ke kita. Iya. Kalau kita kan nggak mungkin orang percaya. Iya benar. Kalau pelanggan sendiri yang bicara, jadi kita yakin. Oke, ini pakai bangkuang ya Pak? Ya, bangkuang. Jadi kalau ditaruh di kulkas itu bumbunya terpisah ya Pak ya? Terpisah, nanti dipisah. Dipisah ya? Prosesnya nanti juga ada prosesnya, satu kantong kembali ini khusus buat bumbu. Oke. Ini lobak. Lobak. Lobaknya juga udah difermentasi. Oh, difermentasi dia? Ya, sudah tidak pahit lagi ataupun gatal. Oke. Itu berapa lama Pak fermentasinya? Ya, paling 2 sampai 3 jam. Oke. Jadi ngebuang getahnya dulu Pak ya? Iya. Biar nggak gatal. Nggak gatal. Nah ini tahunya pakai tahu apa nih Pak? Ini tahu Cina ya kalau dibilang ya. Tahu Cina ya? Iya. Gede-gede gini ya? Iya. Ini prosesnya juga kita rebus dulu. Iya. Rebus, dikasih rempah-rempah, jadi kelihatan seperti ini juga dimakannya juga enak. Walaupun nggak pakai apa-apa ya? Iya. Karena udah diolah dulu ya? Diolah dulu. Jadi nggak langsung dari pasar kita sajikan seperti ini, enggak. Ya. Ini yang di bahan ini, yang terakhirnya ini adalah lokyo ya. Lokyo. Ya. Ini saya kurang familiar nih Pak. Ini lokyo ini. Lokyo ya. Kalau tanpa ada lokyo kayaknya kurang lengkap. Kurang lengkap. Ya, karena ini memang memang rasa bawang. Oke. Dan ini semuanya orang pada pesan. Oke. Kalau nggak ada lokyo mereka kurang pas katanya. Berarti ini salah satu yang penting ya Pak di asinan ini ya. Di asinan yang paling penting. Paling penting. Terkenalnya ini. Lokyo. Lokyo. Saya baru tahu itu lokyo. Udah seperti ini. Oke. Kita lanjut ke sayuran mentahnya ya. Ya, sayuran keringnya. Keringnya. Yaitu timun. Timun. Ya. Nah, kita kan sudah potong-potong ya, nih. Ya kan? Ada
kol, nah, selada sama toge. Oke. Ini kita masukkan selada. Dari 9 macam ini Pak, yang paling susah dicari apa Pak sayurnya Pak? Itu lokyo. Lokyo ya, Iya. yang agak jarang nyarinya ya, agak susah nyarinya. Bahan yang sangat susah dicari. Nah selama ini kalau misalkan nggak ada tuh gimana Pak? Ya udah, kita nggak bisa sajikan, nggak bisa cari di mana-mana. Oke. Di pasar-pasar lain memang tidak ada. Itu pun ada di pasar yang kita belanja itu, dia datanginnya juga langsung dari Cipanas. Oke. Sayur-sayuran ini semua dari Cipanas. Oke. Jadi kita ada satu langganan di pasar. Ya, ini udah kelar. Ya. Seperti ini. Ini tinggal ditaruh aja di kulkas ya. Ya. Nah, ini tahap ini sekarang buat kuahnya atau bumbunya. Oke, kuahnya atau bumbunya. Pak, yang pertama. Pak, ini mau tanya dulu Pak. Kalau lokyo ini kan biasanya susahnya itu di musim apa Pak? Ya, kalau lagi ada musim kemarau atau musim hujan gitu susah nggak? Kemarau enggak, justru musim hujan? Musim hujan juga enggak, kecuali dia memang kalau lagi banjir di sananya. Oke. Tapi kalau tiap hari sih ada. Ada aja ya? Iya. Nah ini bumbunya nih, bumbu cairnya nih. Ini bumbu, garam. Ya. Ya, terus ini kuahnya ini yang paling terkenal di sini. Asinan Betawi Bang Ali ini resep turun-temurun kan ya Pak? Resep yang terkenal inilah bumbu kacang. Bumbu kacang ya. Yang ada di Jakarta di sini cuma asinan Betawi Bang Ali. Ya. Yang ada bumbu kacang ini dan medok ini yang terkenal di sini. Ya. Ini bumbu kacang nih. Resepnya kayak turun-temurun kayaknya nih. Iya. Nah, terus dikasih gula ya. Gula merah. Jadi pedas manis asin ya rasanya ya. Manis asin. Asam juga. Asam juga. Iya kan pakai cuka. Wah kental sekali ya Pak ya. Karena kalau kurang gulanya nggak kental, dia akan cair di sini. Oh, akan turun ya? Iya. Enggak, akan cair di sini, menyatu. Oh. Tapi kalau dia kental, dia ada di bawah. Kecuali nanti pas mau dimakan baru diaduk. Ya. Baru nyatu. Ya. Dan inilah kekuatan jadi lama. Yang bikin jadi awet ya Pak? Ya. Karena nggak ada kandungan airnya ya? Nggak ada. Ini udah tinggal pelengkapnya aja ya, kayak kacang gitu ya? Nah, tinggal pelengkapnya. Sambal. Ini sambal. Terus sama kacang. Satu lagi. Apa tuh Pak? Kerupuk. Mana mah? Kerupuk yang. Nah ini pakai kerupuk mie ya Pak ya? Yang lebar. Wow. Yang terkenal asinan Betawi Bang Ali itu kerupuknya. Kerupuknya lebar. Lebar. Ya, dan gurih. Oke. Yang orang kalau beli asinan di sini udah pasti nih. Beli 2, nambah kerupuknya 2. Tapi biasanya kalau beli asinannya aja dapat kerupuk juga? Dapat 1. Dapat 1 ini. Kayak gini nih. Ini 1 paket nih, 15.000. Oke. Udah plus kerupuk. Oke. Nah, kebanyakan kalau di sini nambah lagi. 1 kerupuk ini kita jual 5.000. 5.000. Ya. Oke. Bang Ali nih ngobrol-ngobrol sedikit dong Bang Ali. Iya. Ini Bang Ali, saya mau tanya udah berapa lama nih jualan asinan nih Bang Ali? Baru 4 tahun. 4 tahun? Ya. Oke. Sebelum dagang asinan dulu apa Bang Ali? Saya sebagai karyawan swasta. Oh, karyawan swasta ya? Pembiayaan dana tunai. Oke. Nah terus kenapa kok tiba-tiba mau jualan asinan nih gitu? Gimana dulu ceritanya Bang Ali? Karena kita sudah pensiun dan juga kita ingat pesan dari orang tua bahwa asinan itu makanan khas Betawi jangan sampai hilang. Jadi perlu dilestarikan lah ya. Dilestarikan. Makanya saya ingat seperti itu. Akhirnya saya beralih dagang. Tadinya masih banyak yang tawarkan pekerjaan lagi. Cuma saya pikir-pikir saya meneruskan orang tua aja. Oke. Ini Bang Ali di sini bukanya setiap hari? Setiap hari, kecuali hari Jumat. Hari Jumat libur ya? Libur. Itu dari jam berapa sampai jam berapa Bang Ali? Jam 10 sampai jam 5. Jam 10 pagi sampai jam 5 sore? Oke. Bang Ali nih saya mau tanya nih, kira-kira sehari berapa porsi penjualannya?
Ya paling kecil-kecilnya antara 50-an. 50 porsi ya, itu Iya. paling sedikit ya, Iya. bisa lebih berarti ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nih Bang Ali, lokasinya ada di mana nih Bang Ali? Jalan Raya Kebonjeruk. Jalan Raya Kebonjeruk. Ya, nomor 85. Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Oke, patokannya dekat apa nih? Patokannya dekat SMP 229. SMP 229. Ya. Nah, oke nih. Asinan Bang Ali, teman-teman. Ini sangat recommended sekali nih. Kalau saya lihat kuahnya wah kental banget dan sayurannya saya pernah ya meliput asinan. Cuman di sini yang terlengkap nih. Kalau saya lihat lengkap banget, ada 9 macam, ada 9 item. Jadi teman-teman nih, kalau mau nyobain asinan Bang Ali nih, boleh mampir ke sini ya Bang Ali ya. Iya. Asal jangan hari Jumat ya. Hari Jumat. Jumat libur. Oke. Makasih banyak Bang Ali. Semoga dagangnya makin lancar nih. Amin. Amin. Makasih Bang Ali. Iya, sama-sama.